salah satu kenapa tali masuk kategori aman. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir, sebuah ruang diskusi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan cerita di balik penyelenggaraan pemilu yang mungkin jarang kita lihat secara langsung. Teman pemilih, di balik KPU sebagai penyelenggara pemilu, melekat tugas pengawasan langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam tugas Bawaslu, itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101. Teman pemilih, hari ini kita akan membahas tentang peran Bawaslu Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir dalam mengawal demokrasi berkelanjutan pasca pemilu tahun 2024. Teman pemilih, saya sangat senang sekali berjumpa dalam podcast hari ini bersama saya, Bagus Darwari Respati. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri, karena saya sudah kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir. Beliau adalah Bapak Ferdinand Sarjana Komputer. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan beliau juga merupakan alumni dari Universitas Bina Dharma Palembang tahun 2007. Langsung saja kita temui Bapak Ferdinand Eskom. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih telah bersedia datang di podcast KPU Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir. Tentunya Bapak telah melaksanakan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir, dan teman pemilih pasti sudah mengenal betul dengan Bapak Ferdinand tersebut. Oleh karena itu, maka bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar sangat baik. Sangat baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang ya dan difasilitasi dengan sangat baik di ini podcast perdana ya. Ya, podcast perdana KPU Kabupaten Penukalaba Pematang Ilir. Ya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus Kabupaten Pali. Terima kasih sekali lagi sudah diundang ke tempat yang sangat baik ini. Baik Bapak, kan karena tugas Bawaslu juga banyak gitu ya Pak ya, dan aktivitas Bapak juga terlalu sibuk gitu. Kira-kira lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Oke, kalau secara normatif kan kesibukan penyelenggaraan ini pada saat ada tahapan. Betul. Ya, tetapi tentu karena proses pemilu ini bukan serta-merta kan. Jadi kami tetap beraktivitas seperti biasa, menjalankan rutinitas bekerja, ngantor seperti biasa, dan melakukan kajian-kajian non formal di kantor setelah melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu yang kemarin. Baik Bapak, karena kita podcastnya untuk berbagi pengalaman ya Pak ya, jadi untuk menginspirasi teman pemilih yang di sana, maka dari itu setelah kita ketahui pada tahun 2024 dilaksanakan pemilu dan pemilihan, ya, betul. Pak ya. Nah tentunya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan banyak sekali dinamika Pak yang di lapangan. Nah itu Pak. Maka dari itu kira-kira apa yang menjadi pengalaman yang bisa kita bagikan dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan Pilkada 2024? Wah, luar biasa. Jadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Apalagi saya backgroundnya bukan dari penyelenggara, ya. Jadi pada saat saya ikut seleksi dan alhamdulillah dinyatakan lulus, bertepatan dengan proses tahapan sedang berjalan. Maka di situ ada tanggung jawab bagaimana kita mampu menyesuaikan diri
dengan situasi. Sehingga pada saat itu antara pelaksanaan dengan proses belajar itu beriringan. Wah, ini luar biasa. Nah, ini dorongan-dorongan ini, motivasi ini sangat luar biasa, sangat berkesan dan luar biasa bagi saya selaku pribadi. Bagaimana saya harus mengejar pemahaman, belajar banyak tentang pemilu beriringan dengan proses tahapan sedang berjalan. Itu secara pribadi. Kalau secara umum, saya baru akhirnya menyadari betul bahwa pemilu ini prosesnya sangat kompleks. Sangat kompleks, banyak persoalan-persoalan prinsip mendasar yang untuk kedepannya harus segera kita perbaiki lagi, terutama terkait bagaimana memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Apalagi kan kita ketahui nih, ini background masyarakat ini berbeda-beda kan, baik latar belakang sosial maupun pendidikan. Nah, kita turun ke lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik yang benar, sambil bekerja mengawasi baik penyelenggara maupun peserta dengan jumlah komposisi yang minim. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat berkesan dan luar biasa. Secara fisik maupun pemikiran kita diporsir untuk melaksanakan tugas ini, dan ini sebuah pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali nilainya. Begini. Ya Bapak, baik, untuk penjelasannya sangat menarik ya. Jadi kalau misal nih kita ulang kembali pada pemilu 2024 ataupun pemilihan 2024, apa yang akan diperbaiki Pak dalam proses tahapan itu Pak? Oke. Menurut saya yang paling mendasar itu adalah data pemilih. Jadi karena persoalan data pemilih ini menurut saya ada dasar awalnya. Jadi ada data pemilih, masyarakat sebagai pemilih, baru nanti kan ada tahapan pelaksanaannya. Semua persoalan ini sangat mungkin terjadi di awal dari proses data pemilih ini. Apalagi yang namanya peristiwa kependudukan itu kan, wah luar biasa. Iya kan? Iya, betul Pak. Apalagi ditambah lagi dengan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap administrasi kependudukan dan sebagainya. Nah, akurasi data pemilih ini menjadi sesuatu yang sangat utama menurut saya. Jadi koordinasi antar lembaga harus lebih diintensifkan lagi. Bagaimana awal data yang kita dapatkan dari Depdagri melalui Capil itu benar-benar harus data-data yang memang valid dan akurat. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya SDM di tingkat penyelenggara. Ini menjadi sesuatu yang mutlak. Sistem rekrutmen di tingkat penyelenggara khususnya ya, ini tingkat kecamatan dan desa dan kelurahan. Nah, ini harus punya indikator yang jelas sebagai syarat untuk menjadi penyelenggara. Nah, ini menjadi mutlak karena begini, di tingkat kecamatan misal ada, kalau di KPU kan ada PPK kan, kalau di Bawaslu ada Panwas. Nah, ini ujung tombak kan, ujung tombak pergerakan di bawah itu kan ada di PPK sama di Panwas. Nah, kualitas sumber daya yang berada di tingkat kecamatan ini sangat menentukan. Di tingkat desa ada PPS. Nah, semua persoalan itu kan awalnya dari bawah. Jadi memang harus punya indikator yang jelas dalam sistem rekrutmen penyelenggara mulai dari tingkat bawah. Itu menurut, bukan berarti saya disclaimer ya, bukan berarti yang kemarin kurang baik atau belum baik, bukan seperti itu, tapi ini harus menjadi catatan kita semua agar ke depan proses pelaksanaan pemilu itu menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Begitu menurut saya. Baik ya Pak. Jadi untuk yang tadi yang mendasari bahwa
untuk data pemilih itu Iya. harus dibenahi dulu lah Iya. seperti itu Pak. Nah, kira-kira sih dari Bawaslu sendiri sebenarnya peran untuk membenahi atau mengawasi untuk data pemilih itu seperti apa Pak? Ya. Jadi kembali ke tugas pokok dan fungsi kita kan sebagai pengawas. Ya, kami memastikan bahwa data yang tersaji itu adalah data akurat. Data akurat, data yang mengakomodir hak-hak pemilih. Nah, kami memastikan tidak ada pemilih itu yang hak-hak demokrasinya, hak-hak politiknya terabaikan. Orang yang mestinya bisa memilih menjadi tidak bisa memilih. Kan begitu kira-kira kan? Karena ya bisa karena proses administrasi atau mungkin mohon maaf karena kelalaian petugas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk itu maka dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, kami tidak hanya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti ke Dukcapil, ke KPU, tapi kami melakukan uji petik. Jadi nanti kita bisa konfrontasi, konfrontir data kan gitu kan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh KPU, ya harus kami pastikan kebenarannya di bawah. Kan begitu kan? Uji petik ya, sampel dan juga membuka ruang pengaduan ya. Jadi ruang pengaduan dari masyarakat ke Bawaslu seterbuka-terbukanya itu. Jadi kami selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk juga berperan aktif, ya kan, dalam menyampaikan semua persoalan-persoalan yang ada di bawah termasuk masalah data-data. Kita contoh begini, dalam satu keluarga kadang, ya kan, dalam satu kakak 5 orang, 3 orang masih berdomisili di Pali, tapi 2 orangnya sudah pindah, tetapi di dalam kakak masih ada, kan begitu. Misal contoh persoalannya. Nah ini kami meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif kan, menyampaikan informasi, sehingga nanti ini bisa kita selaraskan. Ya, nanti data yang dihasilkan itu adalah data yang benar-benar sudah teruji. Ya. Ya baik Bapak, untuk tadi setelah disebutkan bahwa Bawaslu melakukan uji petik ya Pak ya. Uji petik salah satunya ya, ke masyarakat secara langsung. Dan tentunya seperti tahapan yang sebelumnya, sepertinya saya pernah melihat bahwa Bawaslu peran aktif dalam uji petik, khususnya pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, di situ apa sih Pak yang kira-kira dilaksanakan Bawaslu pada saat uji petik itu Pak? Jadi pada saat uji petik, ya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Hasil koordinasi kita, yang pertama kita melakukan koordinasi ke KPU tentunya kan. Koordinasi tentang data, ya, data-data awal. Juga kami berkoordinasi dengan pihak Dukcapil kan. Ya. Data ini akan kami sinkronisasikan, ya kan. Jadi kami baca, kami pelajari, dan nanti akan kami sampel kan gitu. Sampel ke bawah untuk memastikan hasil yang dilakukan oleh KPU itu sama dengan fakta di lapangan. Nah sudah itu Mbak. Yang kedua tadi kan ditanya apa yang dilakukan. Betul. Bawaslu memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat tentang data ini. Contoh yang baru-baru ini dilakukan oleh Bawaslu RI melalui salah satu komisioner Bawaslu Bang Tuadi kan. Beliau ada program Bawaslu Jasto Kampus kan. Nah, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa UGM tentang bagaimana mahasiswa juga berperan sebagai pengawas partisipatif. Jadi kelompok-kelompok intelektual ini kita rangkul, kita ajak, kita beri pemahaman tentang urgensi data-data ini. Termasuk kemarin kami di tingkat kabupaten juga sudah melakukan sosialisasi ke
disabilitas yang ada di Pali ini terkait dengan ya satu pendidikan politik, hak dan kewajiban mereka juga tentang data-data tersebut. Itu yang kami lakukan kan. Jadi terhadap dengan tahapan pemutakhiran data ini, selain melakukan pendidikan, pembelajaran, sosialisasi, dan juga melakukan uji petik langsung ke lapangan. Dari uji petik itu apakah menemukan hal yang katakanlah data yang abnormal atau anomali gitu Pak dari hasil uji petik itu? Sejauh ini belum ada ditemukan hal-hal yang prinsip. Nah, pun kemarin memang pada saat pleno kan, ada data-data yang hasil uji petik yang perlu kami konfrontir ke KPU, dan ternyata alhamdulillah data-data tersebut sudah diselesaikan dengan sangat baik. Ya kan, yang memang sudah meninggal contoh kan, kemarin ada data yang sudah meninggal. Temuan kita bahwa yang bersangkutan sudah meninggal tapi masih ada data di dalam data itu, dan ternyata sudah ditindaklanjuti oleh KPU dan sudah dihapus kan. Nah itu termasuk beberapa pemilih pemula yang memang ini sudah terakomodir semua, sehingga untuk sampai dengan tahap yang kemarin pleno terakhir itu ada persoalan-persoalan yang prinsip tapi sudah diselesaikan oleh kawan-kawan KPU. Ya begitu. Oke, baik Bapak. Untuk tahapan pemutakhiran memang tahapan yang penting karena nantinya juga digunakan sebagai patokan kita menetapkan daftar pemilih tetap. Betul, ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi tentunya dengan data pemilih yang sudah aman, sudah sesuai dengan prosedur, nah itu tentunya akan memudahkan kita pada saat pemilu tahun selanjutnya. Betul, gitu, Pak ya. Nah, baik Bapak, dari hal tersebut ada nggak yang kira-kira dari data pemilih yang nantinya bisa menjadi sumber potensi masalah yang ada di tahapan selanjutnya, Pak? Iya, jadi kenapa di awal saya katakan bahwa data pemilih ini sangat urgent, sangat penting. Karena memang ini kita lihat dari proses pemilu kemarin ya, baik pileg maupun pemilu. Ini mungkin subjektif ya, tapi penilaian pribadi saya, salah satu kenapa Pali masuk kategori aman, ya, berjalan dengan baik dan sebagainya. Karena tidak ada persoalan terkait dengan pemilih, gitu kan? Karena gini, pemilih ini kan data pemilih ini kenapa penting? Pertama ini berkaitan dengan hak seseorang, ya kan, hak pemilih. Yang kedua berkaitan dengan kepentingan peserta. Nah kan begitu kan? Ini makanya dua ini ketika ketemu, wah luar biasa ini. Dan walaupun proses yang kemarin kita cerita lagi yang kemarin, walaupun proses pleno dan sebagainya, bahkan saya cukup menegangkan, bahkan informasinya kawan-kawan PPK ada yang tidak tidur 3 hari 3 malam katanya untuk memastikan datanya benar, karena katanya Bawaslu ini sampai ke diulik-ulik sampai ke lubang semut katanya datanya, kan begitu kan. Nah itu kan, ya karena kami memandang begini, semua awal itu dari data itu tadi, semuanya berawal dari data pemilih, karena data pemilih ini berkaitan dengan dua sisi. Satu, masyarakat sebagai pemilih, kami memastikan jangan sampai ada masyarakat yang hak politik tidak bisa tersalurkan. Yang kedua, peserta, jangan sampai peserta masyarakat dirugikan karena adanya persoalan data ini. Itu yang itu. Nah, terkait dengan potensi sangat banyak. Sangat banyak. Nah, makanya kami konsen. Saya pada saat itu sangat konsen. Beberapa kali kami harus lakukan pleno di Bawaslu terkait mencermati proses kemarin, pendataan kemarin ya. Karena menurut kami peristiwa kependudukan ini yang pertama ya, tidak semua orang paham alur administrasi peristiwa kependudukan. Yang kedua, nah ini
kerja kawan-kawan di bawah banyak faktor. Kan banyak faktor kerja kawan-kawan di bawah ini. Ya. Jadi namanya kelalaian itu Pasti ada. sangat mungkin terjadi. Iya. Kan kelalaian. Ya, karena kerjanya banyak sehingga konsentrasinya mungkin ya berkurang karena kelelahan dan sebagainya, sehingga potensi-potensi terjadinya kelalaian itu sangat mungkin. Itu faktor internal. Nah, faktor eksternal ini tadi pemahaman masyarakat tentang proses administrasi kependudukan ini. Ya kan? Ya. Sangat jauh kan. Jadi membaca dari hal tersebut, maka kami memandang ini harus menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian dan konsentrasi tinggi. Misal kalau tadi potensi ini kita bicara tentang meninggal dunia. Meninggal dunia ini kan kalau sistemnya begini. Koreksi kalau saya salah ya. Keluarga ahli waris harus melaporkan ke Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian. Ya, akta kematian. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau mereka tidak melaporkan? Kan begitu kan? Iya. Artinya secara data ini tetap ada. Iya. Nah, kan begitu kan? Ini persoalan kan? Nah, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang ini? Nah, itu yang kami baca potensinya. Bahwa nih kalau ada keluarga saya yang meninggal, saya akan wajib membuat laporan ke Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian. Ini berfungsi salah satunya adalah terkait dengan data pemilih. Ya kan begitu kan? Ya. Nah, sejauh mana pertanyaannya, sejauh mana masyarakat paham akan itu? Itu satu sisi saja. Terkait dengan pindah, status perkawinan. Kan begitu kan? Ya. Status perkawinan. Ada yang mungkin kalau menengah ke atas ya, menengah dalam artian lingkup menengah ke atas sudah paham bagaimana mekanisme pindah dan sebagainya. Tapi untuk daerah-daerah terpencil, kan begitu kan? Daerah-daerah terisolir, terpencil, ya kan? Betul. Pindah ke Jogja, pindah ke Bandung, nyelonong. Tidak laporan. Nah, itu kan peristiwa kependudukan. Betul. Nah, ini yang peristiwa kependudukan ini menjadi lahan potensial yang terjadi bisa menyebabkan persoalan-persoalan yang menurut kami cukup prinsip kan. Nanti dan ini akan berdampak terhadap tingkat akurasi atau valid atau tidaknya data. Jumlah 1000 ternyata yang ada cuma 990. Kan begitu kan? Iya. Ternyata DPT kita gitu kan. Karena ini menyangkut sekali dengan peristiwa kependudukan. Menikah di bawah umur. Ya kan begitu kan perlakuannya. Jadi yang ketiga tadi terkait dengan perlakuan. Kalau tadi ada meninggal, peristiwa kependudukan, pindah tanpa melapor. Nah, ini perlakuan. Perlakuan apa yang saya katakan perlakuan gini. Orang yang menikah di bawah umur. Nah, ini kan kita kan jadi perdebatan. Ya. Taunya kalau sudah menikah, ya udah saya punya hak pilih kan gitu kan. Ada yang tahu, tapi ada yang tidak. Kan begitu kan? Sehingga pada saat pendataan, nah ini sekali lagi kaitan dengan SDM tadi ya. Betul. Pemahaman tingkat Pentarli ya. Pentarli. Dan juga kawan-kawan di bawah pemahamannya tentang aturan-aturan itu. Nah, 3 aspek ini menjadi penyumbang terbesar menurut kami tentang bagaimana kita mampu menghadirkan atau menyajikan data yang akurat. Mungkin itu. Oh ya, baik Pak, sangat detail sekali ya untuk penjelasan dari Pak Ferdinand ini, dan tentunya untuk data pemilih kami dari KPU juga berharap bahwa data pemilih merupakan data pemilih yang akurat dan tidak terjadi masalah pada kemudian hari. Baik Bapak, bergeser sedikit Pak. Oke. Nah, ini mengenai topik sama-sama pemutahiran Pak, tapi pemutahiran data dan dokumen keanggotaan partai politik. Nah gitu Pak. Untuk saat ini KPU sedang membuka memang Pak untuk pelaksanaan tahapan ini sampai ditutupnya pada tanggal 26 Desember 2025. Jadi dari pelaksanaan tahapan ini tentu apa sih yang menjadi peran dari Bawaslu sendiri Pak? Ya,
Ya, secara prinsip sama dengan pengawasan data tadi kan, hanya objeknya saja yang berbeda kan, kira-kira begitu kan. Kalau data pemilih ya kita ya ke masyarakat. Kalau data partai ini kan lebih ke KPU-nya melalui sistem informasi partai politik kan. Tapi kami juga sudah menerima instruksi dari Ketua Bawaslu RI terkait dengan bagaimana pengawasan pemutahiran data partai. Apalagi ini kami sudah menginventaris, ada beberapa partai yang sudah mendeklarasikan diri ya kan menjadi sebuah partai. Nah, ya secara prinsip sama. Kami memastikan bahwa nanti baik data terkait dengan partai politik ini juga disajikan secara akurat. Ya memang memenuhi ketentuan perundang-undangan kan. Kalau memang harus syaratnya dalam satu kabupaten punya sekian ranting, punya sekian pimpinan kecamatan, ya kan? Itu harus terpenuhi. Nantinya kan? Nah di awal ini baik administrasi, kami juga sudah menerima instruksi dan kawan-kawan juga sudah melakukan inventarisasi potensi-potensinya, dan nanti juga pasti akan berkoordinasi dengan tapi secara substansi ya sama, proses pengawasannya itu dan hasil akhir yang diinginkan kan sama. Bagaimana KPU mampu melahirkan data yang akurat, ya kan, baik data partai politik, data pemilu dan sebagainya. Yang kedua memastikan bahwa mekanismenya benar. Mekanisme tidak ada yang dilewatkan. Mekanismenya benar. Jadi kalau kata-kata teman-teman itu, kami memastikan bahwa KPU berjalan dengan aman. Kayak gitu Pak, bagus ya. Iya. Oke. Cukup menarik ini bahasan tentang partai politik ya Pak. Iya. Ada enggak dari sisi masyarakat gitu Pak, ketika dia namanya mungkin tercatut dalam partai politik, mungkin melapor ke Bawaslu sendiri, ada nggak Pak? Ya. Seperti itu. Ada. Tetapi bukan dengan kesadaran. Itu yang kita bicara dari pengalaman kemarin ya. Padahal KPU itu sudah ada sistem bagaimana kita bisa mengetahui kan. Apakah melalui NIK ya, apakah kita terdaftar di partai politik atau tidak. Ya karena kita tidak berani untuk katakan ini dicatut ya. Intinya bahwa bisa dicek. Namun kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan itu secara sukarela itu menurut kami masih rendah. Hal itu terjadi, mereka akan mengkonfirmasi itu ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan itu. Misal contoh nih, kemarin untuk urusan pendaftaran tes CPNS. Salah satu syaratnya adalah tidak terbebas dari partai politik. Baru berbondong-bondong nih, ngecek kan. Ini saya terdaftar nggak nih? Mulai ngecek. Ternyata begitu dicek, ada. Baru melapor ke Bawaslu. Iya, jadi kalau kata orang udah kebentur, baru mau ngurus. Tapi kalau yang secara sukarela datang ke kantor mengatakan Pak bahwa saya atas nama ini dengan ini terdaftar di partai, tidak ada. Kecuali ini yang kemarin ya, kecuali ketika itu berkaitan dengan kepentingan mungkin mau ngurus tes polisi dan sebagainya. Baru, nah ini yang menjadi catatan kami juga. Pertama, adanya pertanyaan saya pada saat itu, kok nama saya ada di partai politik sampai saya tidak tahu. Nah, ini menjadi catatan kami. Nah, ini yang sedang kami telusur bagaimana mekanisme partai politik itu dalam pendataan anggotanya. Itu kan yang jadi, ya kok bisa ya? Kan begitu kan? Kok bisa ya? Ada yang telepon saya, Pak Bawaslu, ini saya mau daftar. Berdaftar, tapi ternyata begitu saya cek, saya masuk di partai politik partai A. Lah, emang kamu tidak tahu selama itu? Saya tidak tahu Pak. Saya tahunya setelah ada persyaratan ya, bebas keterlibatan di partai politik. Nah untuk itu saya cek ternyata ada. Nah itu menjadi catatan. Jadi catatannya lagi sekali lagi, bagaimana mekanisme rekrutmen anggota yang dilakukan oleh partai politik di tingkat paling bawah. Kok ada orang yang menyatakan dirinya masuk tetapi dia tidak tahu.
Nah, ini menjadi catatan kami juga. Maka ke depan ini akan fokus terkait dengan keanggotaan, karena ada hak-hak orang itu kan yang terabaikan nantinya. Oh ya, baik Bapak, untuk pemutahiran baik itu pemutahiran data pemilih maupun pemutahiran anggota partai politik, tentunya telah kita ketahui bahwa sekarang kan sudah bergeser pada tahun 2025 ya Pak ya. Jadi untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kan sudah berlalu di tahun 2024. Pada masa ini menjelang inilah non tahapan ya Pak ya. Non tahapan ya. Jadi ketika sudah non tahapan, sebagai kita mana ketahui bahwa yang menjadi pertanyaan pada kita saat ini kan, apa yang menjadi objek pengawasan Bawaslu sekarang, Pak? Ya. Yang pertama, kami melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU di masa non tahapan. Contoh tadi kan, seperti pendataan data berkelanjutan, partai politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan sosialisasi, sosialisasi tentang data pemilih dan sebagainya. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, dan membuat pemetaan potensi pelanggaran atau potensi kerawanan untuk di pemilu yang akan datang. Itu yang kami lakukan. Kalau objek pengawasan secara rutinitas tergantung dengan aktivitas ataupun kegiatan tahapan yang ada di KPU. Nah, di luar itu kami melakukan evaluasi, termasuk dengan kajian tentang regulasi yang hari ini kita pakai, bagaimana kesesuaiannya, fakta-faktanya di lapangan. Terus melakukan edukasi, pembenahan. Jadi pembenahan itu penguatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu itu sendiri. Apalagi ini kan contoh nih Pali nih. Ini ada 3 CP masuk, 3 CP masuk, yang notabene kan latar belakang mereka itu tidak ada garis pengalaman di situ. Nah, ini kami di momentum ini kami jadikan di saat ini kami jadikan ruang santai ini kami buat produktif dengan kami membuka forum-forum diskusi di kantor. Jadi saya sering melakukan diskusi sama kawan-kawan staf dengan CP baru itu tentang bagaimana dinamika di politik yang lalu. Dan kita bercerita hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menjadi gambaran dari mereka. Sudah itu mereka juga kita kasih edukasi tentang pemahaman regulasi yang sangat berperan terhadap penegakan disiplin pemilu, pelanggaran pemilu, dan juga mereka, kalau saya secara pribadi ke staf saya lakukan berkelanjutan. Jadi berkelanjutan agar pada pemilu nanti dia tinggal bicara tentang teknis pelaksanaan, tapi secara teoritis dia sudah punya pemahaman itu mungkin Pak. Oh ya, baik Pak. Cukup menarik ya Pak, karena di saat tidak ada masa tahapan, Bawaslu melaksanakan diskusi-diskusi dengan staf yang ada. Ya, dan ini tentu juga selaras Pak Bagus dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI kan. Ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI, ada Bawaslu membelajar. Sekarang ini kan ada program itu. Jadi karena kita semua menyadari ya, KPU juga pasti menyadari, kami Bawaslu menyadari bahwa proses pemilu itu bukan sesuatu yang instan, sesuatu yang instan yang tiba-tiba saja, tidak, tetapi butuh proses yang panjang. Misal, contoh real, kita membentuk kader pemilu, kader demokrasi misalkan kan, pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu tidak bisa serta merta, ini ada tahapan nih, ada tahapan
baru kita undang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Wow, ini loh peran serta masyarakat harusnya begini, begini, begini. Nah, ya bisa saja itu dilakukan secara instan ya, tapi kan hasilnya tentu tidak maksimal. Nah, maka sekarang kita mulai menginventarisasi itu kelompok-kelompok seperti kemarin kita sudah MOU dengan Pramuka terkait dengan pengawasan partisipatif. Itu kira-kira. Oh, baik. Sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu. Sangat menarik, ada pengawasan partisipatif. Jadi kalau misalnya ini Pak, ada dari teman pemilih yang ingin mendaftar menjadi pengawas partisipatif, apa bisa Pak gitu Pak? Bisa, sebenarnya pengawas partisipatif itu tidak harus secara formal. Jadi memang ada yang namanya kader demokrasi kan, ya istilahnya itu kan kader pengawasan yang memang diorganisir kan, itu bisa mendaftar ke Bawaslu. Ada kelompok tertentu yang tidak secara formal tapi memiliki kepedulian yang sama terhadap keinginan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, itu bisa tanpa harus daftar. Jadi pengawasan, karena begini, pengawasan partisipatif itu ada keterlibatan pihak lain selain penyelenggara, dalam hal ini masyarakat, elemen masyarakat secara langsung. Nah, gitu kan. Jadi tidak harus formal kan. Misalnya nih, contoh nih, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita kan tahu kan, tokoh agama ini atau tokoh masyarakat menjadi simbol, ya kan, di lingkungan paling bawah, di desa kelurahan kan ada yang simbol. Biasanya kan tokoh masyarakat itu punya pengaruh ya, pengaruh positif ya, pengaruh positif, menjadi tempat rujukan orang untuk berkonsultasi, bertanya dan sebagainya, termasuk konteks politik. Nah, peran tokoh masyarakat, tokoh agama ini sangat krusial untuk misal mencegah hoax, berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Terus memberikan arahan kepada masyarakat, arahan dalam konteks bahwa kita sepakat pemilu ini harus bersih. Nah, tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pengaruh itu. Nah, itu yang kami ajak kepada beberapa kali kami sosialisasi, memberikan penjelasan terhadap masyarakat, terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat tentang perannya itu. Perannya itu. Jadi kita sepakat ya lah bahwa pemilu ini tidak cukup oleh Bawaslu dan KPU. Kan begitu kan? Nah, itu jadi concernnya di situ. Begitu. Baik teman pemilih, jadi untuk pengawasan partisipatif, peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Artinya tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, tapi juga ada peran dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu agar pemilu dan pemilihan bisa berjalan berintegritas dan sesuai dengan prinsip atau pemilu itu ya, luber jurdil, itu jujur dan adil, nah, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi untuk tahun 2026 Pak, ada enggak rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu yang mengundang atau melibatkan masyarakat gitu Pak? Oke. Yang sudah pasti itu adalah sosialisasi tentang pengawasan partisipatif. Yang kedua, sosialisasi kepada para disabilitas dan juga kepada kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan terbatas, seperti misalkan dari sisi geografis dan sebagainya, kita menjangkau ke masyarakat paling jauh tentang perkembangan dan informasi tahapan pemilu yang akan datang. Seperti kita ketahui kan, putusan MK 135 ya kan, tentu akan merubah warna pemilu kita ke depan. Dalam 5 tahun akan ada dua proses kan, pemilu nasional dan pemilu lokal. Artinya dalam 5 tahun kita ke depan ini akan ada 2 tahapan. Ya kan, ada 2 tahapan kan Pak Gus. Nah, selain kerja kita akan menjadi lebih ekstra juga, tentu
ini juga akan banyak persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul karena ketidaktahuan daripada masyarakat. Jadi itu yang kami lakukan. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, Bawaslu RI menginstruksikan juga kepada kabupaten kota dan provinsi dan kabupaten kota untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan di tingkat internal. Ya, itu. Ya, cukup baik ya teman pemilih. Jadi sudah direncanakan untuk tahun 2026 yang akan datang, program-program kerja apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Tentunya juga teman pemilih bisa menyimak dalam media sosial ya Pak ya. Betul. Media sosial dari Bawaslu, sehingga update informasi yang dari Bawaslu, baik itu untuk rekrutmen ataupun peran aktif dari masyarakat, nah itu bisa melalui media sosial. Nah jangan lupa untuk ini untuk follow Instagram dan mungkin ada YouTube ya Pak ya? Ada IG, Bawaslu Ali, ada Facebook, ada YouTube juga ada. Ada ya. YouTube. Kalau masyarakat ataupun teman-teman pengen mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan, kita memang diwajibkan oleh Bawaslu RI untuk selalu mengupdate informasi-informasi melalui media sosial yang ada di Bawaslu kan, termasuk yang hal-hal internal pun seperti Jumat Sehati, itu terus kita lakukan kan. Itu ya selain memang untuk membangun silaturahmi, ya ingin menyampaikan bahwa Bawaslu walaupun di luar tahapan ya tetap memiliki aktivitas kan. Nah itu ini ya. Cukup baik ya. Jadi untuk media sosial silahkan diikuti, di follow gitu kan. Nanti biar mengetahui informasi-informasi yang terbaru dan terupdate dari Bawaslu Kabupaten Penukalapa Pematang Ilir. Ya. Untuk topik yang terakhir Pak, ini mungkin menjadi closing statement Pak dari Bapak sendiri. Apa yang bisa diberikan oleh Bawaslu terkait dengan pengawal demokrasi berkelanjutan pasca pemilu, khususnya pada pemutahiran data pemilih dan juga pemutahiran data dan keanggotaan partai politik, Pak. Silakan, Pak. Closing statement. Closing statement. Ya ini kalau saya dari pengalaman kemarin hanya dengan berbagai macam dinamikanya, bahwa yang mutlak harus kita lakukan adalah mengupgrade diri dan menciptakan sistem yang transparan. Itu saja mutlak. Sistem yang transparan dalam semua hal. Transparan, mulai dari rekrutmen harus transparan. Kita penyelenggara harus rekrutmen itu harus transparan. Itu. Partai politik juga harus transparan. Transparan menyampaikan informasi itu demi bangsa dan negara. Gitu kan? Masyarakat transparan bahwa proses yang salah tidak akan pernah bisa menghasilkan hasil yang benar. Jadi kalau masyarakat bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat harus berani melawan semua bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu. Terima kasih. Baik Bapak. Jadi untuk penutup pada siang hari ini, tentunya yang dijelaskan oleh Bapak Ferdinand sangat menarik dan juga untuk kita bisa ya ngambil sisi-sisi positif yang sudah dijelaskan. Nah, tentunya dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun berikutnya, yang terpenting dari proses itu yang bisa transparan dan juga auditable mungkin ya, bisa diaudit oleh siapa saja. Nah, kemudian juga tentu untuk KPU dan Bawaslu juga ada kolaborasi. Betul. Itu. Jadi untuk sesi kali ini, untuk podcast hari ini ya, tentunya dengan adanya Bawaslu di sini kita jadi mengetahui tugas dan peran Bawaslu yang selama ini mungkin kita belum pernah mendengar secara langsung, tapi dengan hadirnya Bapak Ferdinand kita jadi mengetahui peran-peran dari Bawaslu seperti itu. Nah, baik Bapak, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan menyempatkan waktu datang ke podcast ini. Ini merupakan podcast yang
episode 2, Pak. Oh, episode kedua ya. Ya, episode 2. Jadi tentunya saya senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Ya. Pak Ferdinand, dan saya berharap juga Pak Ferdinand selalu sehat. Amin, amin, Dan amin, amin. juga tentunya kami mengharapkan juga Pak Ferdinand tidak diundang cuma sekarang saja, mungkin episode selanjutnya bisa diundang kembali. Dengan senang hati kalau diundang akan datang berbagi informasi dan pengetahuan. Ya, gitu. Terima kasih untuk teman pemilih. Jadi untuk podcast hari ini sudah kita mendengar semua yang dilakukan oleh Bawaslu, maka dari saya sebagai podcaster, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dari saya Bagus Darwiraspati, saya mohon undur diri. Terima kasih untuk Pak Ferdinand, dan terima kasih untuk Bawaslu Kabupaten Penukalapa Pematang Ilir. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa selalu lihat, dukung, dan update informasi terbaru dari KPU Kabupaten Penukalapa Pematang Ilir ada dalam media sosial. Jadi bisa di-follow, terus di-subscribe dalam YouTube. Selalu dukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.